Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ayu Puspitaningrum dari Manajemen 5 Pagi, NIM 180301035. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi penganggaran, di mana di dalam refleksi penganggaran terdapat 4 macam anggaran, yakni anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran penjualan atau sales budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang teknis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Anggaran penjualan sangatlah penting dan sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Karena perusahaan dapat mengetahui berapa target penjualan dan berapa harga yang akan dijual untuk setiap produknya pada periode yang akan datang. Dengan begitu, perusahaan dapat menargetkan penjualan pada periode yang akan datang, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Dalam memperkirakan penjualan, ada 4 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, metode rata-rata bergerak atau moving average, yang kedua, metode trend moment, yang ketiga, metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis kolerasi, dan yang keempat adalah metode analisis industri. Di dalam anggaran penjualan terdapat sedikit 2 metode penaksiran. Yang pertama metode trend moment dan yang kedua adalah metode trend least square. Adapun tujuan dibuatnya anggaran penjualan pada perusahaan, yakni yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang keempat adalah untuk mempermudah pengendalian penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Dalam proses perencanaan produksi, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa elemen terkait, yaitu volume penjualan yang direncanakan, volume persediaan barang pada awal periode, dan volume persediaan pada akhir periode tertentu. Jumlah barang yang direncanakan akan dijual ditambah dengan persediaan akhir dan dikurangi persediaan barang pada awal yang akan menghasilkan jumlah barang yang akan diproduksi pada periode tersebut. Tujuan dari anggaran produksi adalah menunjang kegiatan produksi, mengetahui barang yang harus diproduksi, dan menjaga tingkat persediaan. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dikelompokkan menjadi 3 sub anggaran. Yang pertama, anggaran bahan baku, yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah anggaran biaya overhead produksi. Yang pertama adalah bahan baku. Hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena bahan baku adalah bahan utama yang digunakan untuk proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan dalam menyusun anggaran biaya bahan baku harus memperhitungkan tentang kuantitas bahan baku yang ingin diproduksi, biaya pembelian bahan baku, jumlah persediaan bahan baku, dan jumlah bahan baku mentah yang digunakan dalam produksi. Yang kedua adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Perusahaan harus mengetahui jam kerja yang diperlukan untuk mengolah satuan unit produksi, tarif upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja,
tenaga kerja langsung, dan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan proses produksi yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan, serta departemen di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Dan yang ketiga adalah anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci tentang beban biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, jumlah, dan waktu biaya overhead tersebut dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan departemen di mana biaya overhead pabrik itu terjadi. Dan yang terakhir adalah anggaran beban operasi. Setelah biaya operasi disusun, langkah selanjutnya atau langkah terakhirnya adalah dengan menyusun anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan selain kegiatan produksi. Secara umum, beban operasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administratif. Beban penjualan yaitu beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang atau jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya adalah gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya listrik, air, gas, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah beban administratif, adalah beban yang muncul dari aktivitas administratif yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer, biaya listrik, air, gas, dan bagian administratif. Dan di dalam beban operasi terdapat 3 beban operasional, yaitu yang pertama beban operasional bersifat tetap, yang kedua beban operasional bersifat variabel, dan yang terakhir yang ketiga beban operasional bersifat semi variabel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.